Minggu adik-adik, ketemu lagi kita di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pagi ini. Walaupun secara online kiranya tidak mengurangi semangat adik-adik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Nah, apakah adik-adik sudah berpakaian dengan rapi? Udah siapkan Alkitabnya? Kalau udah siap Alkitabnya, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, mari berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat Teruna. Silakan duduk. Kita akan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Kak Dela undang adik-adik untuk berdiri lagi. Kita akan menghadap Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3, baitnya yang pertama, kami puji dengan riang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tidak henti-hentinya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan boleh bangunkan kami pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan, walaupun ibadah kami masih secara online, tapi biarlah Bapa, kami masih terus bersuka cita dan bersemangat untuk memuji muliakan namamu serta mendengarkan sedikit dari setiap firman-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca nas pujian yang terambil dari Mazmur pasal 11 ayat 4-7. Kak Dela akan membacakan untuk kita semua. Mazmur pasal 11 ayat 4-7 yang menyatakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang yang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka.
Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Adik-adik, dipersilakan duduk. Kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 355, bait yang pertama, Yesus memanggil. Adik-adik, kita akan masuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Magda. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat pertama hingga ke-9. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan surga. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar anak-anak-Mu akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau yang memberikan pengertian kepada setiap kami ya Tuhan. Hanya ini adalah permohonan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat pertama hingga 9. Kak Magda akan membacakannya untuk kita semua. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkannya bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang masyarakat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Pembacaan Alkitab kita bercerita tentang Rasul Paulus dan Silas tiba di kota Tesalonika. Silas ini merupakan salah satu anak murid dari Paulus. Paulus mempunyai 3 anak murid, yaitu Timotius, Silas, dan Barnabas. Tetapi di perjalanan misi mereka yang ketiga ini, ketika mereka masih di kota Antioquia, Paulus berselisih paham dengan Barnabas. Paulus berselisih paham dengan Barnabas dikarenakan Barnabas membawa satu orang lain, yaitu Yohanes Markus. Yang dimana Paulus menganggap Yohanes Markus itu adalah orang yang tidak bisa berkomitmen dan orang yang tidak bisa diandalkan. Maka dari itu Paulus
dan Barnabas mengambil jalan masing-masing, dan Paulus memilih Silas. Dari kota Filipi ke kota Tesalonika, Paulus memilih jalan memutar, melewati dua kota, yaitu kota Amfipolis dan kota Apolonia, yang jaraknya lebih jauh, kira-kira sekitar 100 mil. Setibanya Paulus di kota Tesalonika tersebut, seperti biasa, Paulus langsung memberitakan Injil di rumah ibadat orang Yahudi selama 3 hari Sabat berturut-turut. Selama di kota Tesalonika tersebut, Paulus itu tinggal di rumahnya Yason. Yason adalah orang Yahudi yang sudah bertobat, yang dahulunya adalah orang Yahudi dan sekarang mengikut Kristus. Kembali ke pengajaran Paulus di rumah ibadat tadi, Paulus itu selalu menceritakan tentang kitab suci, selalu menceritakan tentang Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah juru selamat kita yang layak disembah. Dan menjelaskan mengapa Yesus menderita dan mati dan bangkit di antara orang mati hanya untuk menebus dosa manusia. Nah, dikarenakan ajaran-ajaran Paulus itu, beberapa orang-orang Yahudi akhirnya percaya dan mau mengikut Yesus. Dan karena keberhasilan Paulus tersebut dalam memberitakan Injil, pemimpin-pemimpin agama Yahudi di sana menjadi marah, menjadi iri hati, karena menganggap Paulus itu mengajarkan ajaran sesat kepada mereka, yang membuat orang-orang di sana yang dulunya percaya kepada kaisar-kaisar atau pemimpin-pemimpin Yahudi menjadi tidak percaya lagi kepada mereka dan memilih mengikut Yesus. Para pemimpin agama Yahudi di sana merasa terancam, takut kehilangan jabatannya. Lalu mereka itu, para pemimpin-pemimpin di sana membuat keributan di kota Tesalonika, yang pada akhirnya mereka mencari Paulus dan Silas. Mereka mencoba untuk mengurung Paulus dan Silas dan mencoba untuk mengkambing hitamkan Paulus dan Silas dan memfitnah Paulus dan Silas tersebut. Mereka mencari Paulus dan Silas di rumah Yason, tetapi Paulus dan Silas tidak ditemukan. Pada akhirnya, dikarenakan Paulus dan Silas tidak ditemukan, akhirnya mereka menyeret Yason ke depan pimpinan di sana untuk mengadili Yason. Tetapi Yason selalu membela Paulus dan meyakinkan masyarakat di sana bahwa apapun yang dikatakan Paulus adalah hal yang benar. Apapun yang diberitakan Paulus tentang Tuhan Yesus itu adalah hal yang benar. Dan akhirnya Yason berhasil meyakinkan mereka di sana dan ia pun dibebaskan. Apa yang terjadi dengan Paulus di sana? Paulus itu didiskriminasi oleh orang-orang di sana. Dia disudutkan, difitnah oleh orang-orang yang iri hati dan yang ketakutan, dan mereka yang ketakutan oleh jabatan mereka. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari sering terjadi yang namanya sikap diskriminasi atau sikap diskriminatif. Apa sih sikap diskriminasi tersebut? Nah, adik-adik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diskriminasi itu adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, agama, suku, ekonomi, dan lain sebagainya. Atau secara sederhananya itu, diskriminasi adalah menjauhi seseorang atau kelompok dikarenakan orang itu berbeda dengan kita atau dengan kelompok kita. Contoh dari diskriminasi dalam pergaulan kita sehari-hari itu, contohnya kita nggak mau berteman sama orang yang nggak kaya, kita mau berteman sama orang-orang yang sama-sama misalnya punya motor atau punya mobil. Ataupun contoh lainnya, kita menganggap si A ini bodoh karena nilainya lebih rendah daripada kita. Hal ini sering terjadi di lingkungan pergaulan kita, apalagi adik-adik teruna yang masih di masa-masa remaja, di mana masih mencoba untuk mencari jati diri dan masih merasa bersaing satu dengan yang lainnya, sehingga tanpa disadari kita itu bisa menjadi pelaku diskriminasi ataupun orang yang didiskriminasi. Nah Kak, bagaimana dengan kita sebagai orang yang didiskriminasi?
Sebagai orang yang didiskriminasi, kita harus tetap fokus pada tujuan kita. Kita harus mengasihi dan menghormati orang yang mendiskriminasi kita. Dan kita harus meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Dan bisa menjadikan diskriminasi itu menjadi motivasi kita untuk terus maju. Diskriminasi adalah sikap yang sangat dibenci oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita tentang kasih kepada sesama manusia. Ketika kita ada teman kita yang sukses, kita tidak boleh iri hati, atau kita punya teman yang nilainya lebih tinggi daripada kita, terus kita bilang dia hasil nyontek, itu namanya mendiskriminasi teman kita. Atau ketika ada teman yang berbeda pola pikirnya dengan kita tidak boleh langsung mendiskriminasi mereka, menganggap mereka tidak sama dengan kita. Adik-adik, akar pahit dari diskriminasi itu ialah iri hati. Iri hati melihat teman kita sukses, atau teman kita juara kelas, atau teman kita lebih baik daripada kita, sehingga kita mendiskriminasi orang tersebut. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, marilah kita saling mengasihi dan menghormati sesama kita. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu menebarkan kasih, bukan mendiskriminasi kepada sesama, dan menjadi anak-anak yang bisa menjadi berkat dengan menaburkan kasih kepada sesama, sehingga dengan kita menyebarkan sikap penuh kasih kepada sesama, nama Tuhan boleh dipermuliakan dimanapun kita berada. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dari Kak Magda tadi, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 467 bait yang pertama dan yang kedua. Tuhanku bila hati kawanku. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk penyertaan pada hari ini Tuhan. Kami boleh bangun di Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat Tuhan, dan kami masih boleh bertemu orang-orang terkasih kami ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah ataupun di tempat kerja ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberikan kelancaran atas apapun yang diusahakannya Bapa. Engkau juga yang membantu mereka di dalam pergumulannya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami ya Bapa. Engkau memberikan kesehatan, kesuksesan, kelancaran Tuhan untuk semua yang dipekerjakan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanannya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gereja kami, GPIB Siloam Tuhan. Engkau memberkati pendeta, majelis Tuhan. Engkau memberkati mereka sehingga apa yang mereka lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk PLK Tuhan, terlebih untuk PLK PP, untuk kakak layan dan pengurus ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan, dan Engkau juga memberkati program-program apa yang akan dilakukan nanti ya Bapa, sehingga apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kekurangan, kiranya Engkau mencukupkan, Engkau yang melancarkan ya Bapa. Berdoa juga untuk pemerintahan ya Tuhan, untuk bangsa ini Tuhan, yang dimana masih dalam proses vaksin ya Tuhan. Kiranya Engkau yang melancarkan vaksin ini Tuhan, melancarkan tenaga medis Tuhan dalam melakukan vaksin ya Tuhan, sehingga COVID boleh
Bilang ya Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu, kami semua boleh berkumpul lagi Tuhan, ibadah hari Minggu di gereja ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kelahiran Tuhan, dimanapun mereka berada pergaulannya Tuhan, dalam pendidikannya, kiranya Engkau yang melancarkan mereka ya Tuhan, di dalam pergaulannya juga Engkau yang menjadi juru mudi mereka ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan di luar sana, di dalam pergaulannya Tuhan, boleh selalu menunjukkan kasih dan saling menghormati ya Tuhan, dan tidak mendiskriminasi satu dengan yang lainnya Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, peliharalah kami dengan kasih setia-Mu Tuhan, dalam nama Bapa Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Nah, untuk adik-adik yang akan memberikan persembahan, boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop dan nanti ditulis nama adik-adik dan pelkatnya. Misalnya Angel Pelkat PT. Nanti adik-adik bisa titipkan kepada orang tua pada ibadah hari Minggu nanti. Nah, adik-adik, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan, mari kita muji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 147, bait yang pertama dan yang ketiga. Di sini aku bawa. Dipersilakan berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami boleh memberikan sedikit persembahan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini dapat dipergunakan dengan baik, dapat dikelola dengan baik dengan presbiter ya Tuhan, agar untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Untuk Warta PT yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Magda yang telah menjadi pelayan firman pada pagi hari ini. Kiranya firman yang boleh disampaikan Kak Magda pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan adik-adik semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang kedua, terima kasih juga untuk adik-adik yang boleh mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya adik-adik di rumah tidak bosan mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna walaupun masih secara online. Yang ketiga,
Kami pengurus dan pelayan Pelkat Persekutuan Taruna mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun pada minggu kali ini. Nah, itu aja warta Persekutuan Taruna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita muji nama Tuhan dari Gita Bakti 277 bait yang pertama. Firman Allah sudah kau dengar. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna kami ya Tuhan, sehingga firman yang hari ini boleh kami dengar Tuhan, boleh kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh memberitakan kasih-Mu ya Tuhan pada dunia ya Bapa, dan kami boleh menjadi anak-anak yang menyebarkan kasih dan saling menghormati satu dengan yang lain ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, hari-hari kami ke depannya, kegiatan kami ke depannya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur, amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kiranya adik-adik dapat menerapkan firman Tuhan yang boleh didengar pada pagi hari ini. Nah, sampai ketemu di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Apapun dilepaskan. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini bercerita tentang Rasul Paulus dan Silas. Di dalam apa emang dan? Maaf, bukan salah.